Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah cerita dari berbagai narasumber ini bisa menghibur dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya kita saling mendoakan saja, semoga kalian dan kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, selalu diberikan nikmat umur, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini dari tim Sunyi Sepi mendapatkan kisah dari salah satu narasumber, yaitu penjual somai gerobak, penjual somai dengan gerobak dorongnya. Ini pengalaman beliau, sebut saja Mas Udin. Nah, Mas Udin ini penjual somai. Cerita yang diangkat di channel ini tentang pengalaman beliau, pengalaman Mas Udin itu saat kejadiannya itu kurang lebih itu kira-kira jam 8 malam. Sosok wanita yang memanggil-manggilnya ini ternyata sosok itu adalah sosok yang aneh, bukan sosok yang sesungguhnya. Nah, untuk lebih jelasnya, awal ceritanya Bang Udin ini kan penjual somai tapi masih dengan gerobak dorongnya, bukan di kayu atau seperti yang lain sekarang itu pakai motor, itu enggak, tapi dengan jalan kaki. Nah, Bang Udin itu berangkat dari rumah jam 9 pagi. Nah, pulangnya itu enggak nentu, tergantung dagangannya itu habisnya kapan. Kadang pulang jam 5 sore ya pulang, ya kadang habis maghrib, kadang habis isya. Nah, ini yang dialami Bang Udin. Ini saat dagangannya itu yang masih lumayan banyak, ya dia daripada mubadir, dia tuh coba untuk keliling di kampung yang lain. Itu kira-kira sampai jam 9 malam dia itu baru pulang sampai ke rumah. Nah, kejadian yang dialami Bang Udin ini saat dia itu ada di kampung sebelah, kira-kira jam 8 malam, dia itu ketemu dengan salah satu gadis. Waktu dia itu lewat, dia dengan ciri khasnya dia panggil itu dengan ketokan somainya, tak-tok tak-tok, tak-tok tak-tok itu berapa kali. Nah, dia itu dengar, "Bang, bang, somainya bang, 2 bang." Waktu dia panggil seperti itu, nah waktu Bang Udin dipanggil sama perempuan, dia kan nengok. Bang Udin nengok ke belakang, itu enggak ada siapa-siapa. Dia nengok ke lagi, enggak ada siapa-siapa. Nah, sementara di sekitar Bang Udin lewat ini, itu perkampungan, itu sepi sekali. Aneh malu tuh Bang Udin. Ya enggak seperti biasanya, ini baru jam 8. Ini kok rumah kok sepi sekali, ini orangnya pada kemana? Nah, dia nengok ke belakang, enggak ada siapa-siapa. Dia lanjutkan lagi, didorong gerobaknya. Nah, baru berapa langkah, itu suara yang sama. Itu suara yang sama, itu manggil Bang Udin, "Bang, bang, bang, somainya bang, somainya bang." Nah, suara itu dengan jelas didengar oleh Bang Udin. Nah, dia nengok, dia lihat ada gadis yang manggil dia dengan melambaikan tangannya. Nah, Bang Udin ini narik gerobaknya mundur. Dia tarik mundur sampai berapa langkah, dia nanya sama gadis itu, "Somainya apa mbak? Pakai ini enggak, pakai itu enggak?" Kata Bang Udin. Nah, Bang Udin nawarin semua isi yang ada di dalam gerobaknya itu. Nah, tapi gadis itu cuman pesennya itu aja bang. Dia nunjuk ke arah telur. Dia enggak, mohon maaf, gadis itu enggak ngomong enggak apa, dia nunjuk cuman ke arah telur. "Ini mbak." Dia ngangguk, dia tuh ngangguk aja, ngangguk iya. "Ini enggak." Jadi cuman telur aja. "Berapa mbak?" Dia cuman kayak gini, melambaikan tangan seperti mengisyaratkan itu 5. Nah, diambil telurnya sama Bang Udin itu 5 biji, diiris-iris. Nah, dia bilang itu 2 bang, 2. Nah, ditaruh di 2 piring. 10 telur itu sudah disiapkan, diiris. Dia iris telur-telurnya satu persatu. "Pakai sambal enggak mbak?" Enggak denger Bang Udin. Tapi yang namanya somai itu kan pasti kasih sambal sama saus, ditaruh semuanya, diikat. Nah, setelah diikat ini, dia masukkan ke kantong plastik, diambil kantong kreseknya, ditaruh.
duanya. Nah, saat mau ngasihkan dia nengok, "Mbak, ini Mbak semuanya udah." Nah, tidak terlihat, gadis itu tidak kelihatan. Mbak, kemana Mbak?" Dia nengok di samping gerobak itu ada rumah yang masih nyala, di sebelahnya juga masih nyala semua, cuman rumah itu tertutup semua. Nah, pikirnya Bang Udin waktu itu, Mbak itu lagi ngambil uang di rumah depan dia itu parkir gerobaknya. Bang Udin nunggu sampai beberapa menit, gadis itu tidak keluar. Nah, Bang Udin punya inisiatif, apa rumah ini apa ya? Dia ketok pintu rumah itu. Tok tok tok. "Assalamualaikum, permisi, Mbak, ini semuanya Mbak, udah Mbak." Berapa kali Bang Udin ketok pintu, yang keluar itu bapak-bapak. "Mas, maaf mas nyari siapa?" Kata bapak itu, "Maaf ya Pak, ganggu waktunya, saya itu nanya, tadi ada gadis ini pesen somai 2, pesennya telur semua. Nah, saya kira ya mohon maaf Pak, anak bapak apa bukan?" Bapak itu bengong. "Saya itu enggak punya anak gadis, anak saya itu sudah kuliah semua, sudah kerja semua, enggak di sini. Saya cuma sama ibu. Lah mohon maaf ya Pak kalau saya salah ketok pintu, tapi Bapak tahu enggak, ada gadis yang tingginya itu kurang lebih itu 150 cm, enggak tinggi-tinggi banget Pak." Dia mikir, bapak itu melongo. "Oh itu Mas, cirinya rambutnya panjang." "Iya Pak, betul." "Nah, coba sampean ke belakang gerobak itu ada rumah 1, 2, 3. Sambil nunjukin bapak itu, yang rumah itu Mas, itu ada anak gadis perempuan. Nah, Mas Udin yang sudah dikasih alamat sama bapak itu, dia ke arah alamat yang dikasih tahu bapak tersebut. Diketok pintunya. "Assalamualaikum, Mbak, ini semuanya Mbak, ini semuanya Mbak." Berapa kali dia ucapin kalimat yang sama, yang keluar ibu-ibu. Mas, kata ibu itu, "Kenapa Bu? Sampean ketuk pintu, teriak-teriak, ini udah malam, sampai nyari siapa?" "Maaf ya Bu, saya nyari gadis yang pesan somai ini." "Oh, yang pesan somai? Iya Bu, anak ibu pesan somai kan?" Ibunya bengong. "Anak saya Mas, anak saya itu enggak pesan somai, dia itu dari tadi di depan TV." "Lah terus yang pesan siapa Bu? Ini somainya udah dibungkus." "Lah saya enggak tahu, tapi benar anak saya enggak pesan somai. Anak saya ada di depan TV dari tadi. Bu bisa dipanggilin enggak Bu? Bukan saya enggak percaya sama anak ibu, soalnya ya tadi saya nanya ke alamat depan gerobak saya, katanya di sini. Ya memang di sini anak saya tingginya ya sekian seperti yang sampean bilang, tapi anak saya enggak pesan somai. Bentar ya Bu, bisa dipanggilin enggak Bu?" Dipanggil anaknya sama ibu itu. "Dedek sini, Dedek keluar." "Ada apa sih Bu?" Sebentar sini keluar." Keluar anak ibu ini, gadis ini. Yang dilihat sama Bang Udin itu bukan wajah yang tadi pesen. Tingginya sama, ciri-ciri rambutnya sama, cuman wajahnya beda. "Aduh Bu, maaf Bu, saya salah." "Lah terus ibu tahu ndak wajahnya kayak gini Bu, rambutnya kayak gini?" "Mas, di sini anak gadis yang seumuran anak saya itu ya cuma anak saya, ndak ada yang lain." "Lah terus yang tadi pesan siapa Bu?" "Lah saya yang ndak tahu ya Mas, sampean kan yang jualan, masa nanya ke saya?" "Ya udah Bu, maaf ya Bu, udah ganggu waktunya." "Ya udah Mas, permisi." Bang Udin ini sama ibu itu dia balik lagi ke gerobaknya, sembari dia bingung bengong. Lah yang pesan tadi siapa? Masa orang nggak ada yang ngaku? Katanya ibu itu nggak ada gadis selain anaknya. Nah dia ini masih masih nunggu. Bang Udin ini masih nunggu gadis tersebut. Dia tarik sebatang rokok dari kantongnya, nyalain diisep sembari nunggu gadis itu, barangkali dia itu masih masuk ke kamar atau kemana, sembari mikir yang beli siapa. Dalam pikiran dia bengong sembari ngerokok, dia itu sembari pikirannya itu kemana-mana. Kalau misalkan tidak ada gadis yang lain di sini, ya gadis itu siapa ya? Kok aneh, masa dia panggil 2 kali semuanya udah dibungkus terus ngilang gitu aja. Masa jam segini hantu? Ya enggak mungkin lah, dia pikirnya kayak gitu. Dalam pikiran kosongnya tuh dia pikirnya tuh ya udah kemana-mana, masa hantu jam segini.
Tidak mungkin juga Mas Ahanto ngelayap kayak gini. Nah, saat dia ini lagi ngerokok, ditanya sama bapak tadi, Mas, iya Pak, kenapa Pak? Sampai lagi nunggu gadis itu. Iya Pak, masa ini udah pesen kok ndak diambil. Nah, saya nunggu Pak, sembari nunggu ya saya bisa perokok kayak gini. Nah, bapak itu datang menghampiri Bang Udin. Bang Some, iya Pak, kenapa? Sampean tadi cerita, nanya ke saya, gadis yang tingginya 150 cm, rambutnya panjang. Iya Mas. Oh iya Pak, kenapa Pak? Maaf ya, kalau saya tidak salah dengar, dengan ciri-ciri yang sampean sebutkan, tingginya 150, rambutnya panjang. Terus pakaian yang tadi sampean bilang pakaiannya apa? Pakaian motif bunga-bunga. Iya, pakaian motif bunga-bunga. Itu kalau saya tidak salah dengar ya Mas, mohon maaf, kata bapak itu seperti gadis yang masih menjadi rumor di kampung yang lain, kalau gadis itu katanya korban tabrak lari. Dek, pikirannya siapa tuh Bang Udin, tabrak lari gimana Pak? Ya tabrak lari, gadis itu sempat dibawa di rumah sakit sampai beberapa hari, tapi nyawanya tidak tertolong. Terus kabar-kabarnya gadis itu arwahnya penasaran. Masa sih Pak? Nanya Bang Udin. Ya saya juga kurang jelas, tapi rumor itu ya bukan cuman saat ini aja, itu sudah berminggu-minggu yang lalu. Merinding badan Bang Udin. Dia mulai kerasa bulu kuduknya mulai berdiri. Palah terus tadi siapa Pak? Ya saya tidak tahu, tapi kalau Bang Udin, Abang Some yang cerita itu ciri-cirinya kan tidak jauh beda dari rumor yang sedang beredar. Ya udahlah Pak, mohon maaf Pak, ya saya permisi Pak, saya mau pulang. Dia pamitan sama bapak itu mau pulang ke rumahnya. Kira-kira jam 8:30, dia dorong gerobaknya. Dalam perjalanan dia ini pulang, dia tuh masih kepikiran terus sama gadis yang berbaju kembang-kembang tadi. Masa sih hantu beli somai, masa sih hantu beli somai. Dia yang tadinya tidak percaya jam 8 malam ada hantu, tapi dari cerita bapak tadi seolah-olah itu nyata. Nah, Bang Udin yang memang waktunya sudah malam, dia itu tujuannya kan mau pulang ke rumah. Dia dorong gerobaknya. Nah, dalam perjalanan ini dia tuh seperti melihat ada sosok yang sama yang gadis tadi pesan. Dia udah dengar kalau gadis itu ini udah pernah, dia Bang Udin itu mendengar sosok itu adalah arwah penasaran. Bang Udin melihat sosok itu tepat di depannya, kurang lebih jarak itu hanya 30 meter. Jarak pandangnya ini seperti iya bukan, iya bukan, iya bukan. Semakin mendekat, semakin jelas nyata gadis itu. Nah, dia lambaikan tangan. Bang, somainya Bang. Karena udah tahu itu bukan manusia, Bang Udin saking takutnya dia tidak mikir panjang, dia gerobak itu dorong, entah itu piring pecah, dia lari. Itu gerobak itu bukan didorong tapi dibawa lari sama Bang Udin. Itu saking takutnya Bang Udin. Nah, saat melewati tepat di depannya gadis tersebut, gadis itu seperti masih melambaikan saja, Bang Some, Bang udah, astagfirullah, setan. Dia teriak kencangnya sampai depan rumahnya. Dia itu teriak terus sampai orang-orang di sekitar kampung dia tinggal itu berjarak itu hampir dari tempat kejadian itu berjaraknya itu kurang lebih itu 500 meter. Nah, dia masuk ke kampungnya itu memang ada beberapa rumah. Dia itu memang tinggal itu di penghujung desa. Dia itu harus melewati beberapa rumah dulu untuk keluar dari desanya. Nah, dia teriak, setan ada. Ini kok orang-orang kamu itu dengar. Ada apa Din? Bang, ada setan cewek, ada setan gadis. Gadis mana? Lingkungan sekitar Bang Udin merame-rame mendatangi Udin. Din, kamu kenapa? Ini gerobaknya kamu kenapa? Ini kacanya pecah. Alah, enggak tahu yang penting saya enggak ketemu lagi sama gadis itu. Dalam keringat dingin dia keluar, dicerita istrinya. Mas, kenapa Mas? Bu,
Tadi Bu ada yang pesan somai, itu somainya ada di gerobak Bu, belum saya kasihkan. Nah dia tuh nongol lagi Bu di sana. Itu sebelum saya pulang, itu dia lihat, dia tuh nongol lagi. Nah saya tahu Bu kalau dia itu bukan manusia, dia itu hantu. Nah saya kabur Bu, saya tidak mikir apa-apa, kabur, tak bawa lagi gerobaknya, mau pecah mau apa terserah lah. Nah mendengar Udin cerita sama istrinya, orang-orang sekitar itu, para orang tua pemuda di sekitar Udin tinggal, nah itu mencari sosok tersebut. Benar enggak apa yang diceritakan Udin? Kata tetangga setelah beberapa jam setelahnya dia mencari itu enggak ketemu, tetangganya Udin balik lagi, tidak ada siapa-siapa. Ya sampai itu aneh, masa hantu dicari Mas? Sama itu aneh, hantu masa dicari Pak? Boyo yang nalar sih Pak. Udin itu ngomong sama tetangganya tuh dia ada siapa-siapa. Ya maaf bukannya saya ngigo, kata Udin. Ya saya benar-benar lihat itu somainya masih ada. Kalau sampai tidak percaya nanya di kampung sebelah. Tadi saya ketemu bapak sama ketemu ibu-ibu, terus anak gadis yang sama, itu saya nanya sama dia. Nah esok harinya Udin itu benar-benar orangnya penasaran. Bang Udin penasaran, apakah benar yang diceritakan bapak tadi kalau gadis itu adalah arwah atau korban tabrak lari. Nah saat dia keliling seperti biasanya dengan gerobak somainya yang sebagian kacanya itu diplaster pakai isolatif karena semalam pecah, nah dia dorong gerobaknya, dia sengaja datang ke rumah gadis tersebut. Apa benar yang diceritakan bapak tadi? Sembari keliling somainya ini, dia tawar-tawarkan sana sini, ketemu sama adik-adik termasuk seusia pantaran gadis itu, masih kira-kira usia belasan, mungkin setara usia SMA. Nah ini nanya sama mbak maaf ya, saya mau nanya apa bang? Kata gadis itu, di sini apa benar mbak ada gadis yang kemarin itu katanya ada yang tabrak lari? Oh sama Mbak Vina. Iya mas, Mbak Vina itu udah berapa minggu yang lalu ya, kalau tidak salah itu 3 minggu yang lalu dia itu sempat dirawat di rumah sakit, tapi dia itu kena korban tabrak lari. Nah dia itu meninggal dunia. Itu ya memang satu angkatan sama saya Mbak Vina, itu ya satu sekolah sama saya, tapi ya gimana ya mas, umur tidak ada yang tahu. Yang nabrak lari pun entah kemana. Ya tapi kok kayak gitu ya nasib teman saya Vina. Sembari cerita dia itu membayangkan, gadis itu membayangkan ke Bang Somai, ke Bang Udin kalau dia itu, gadis itu ternyata adalah kawan dekat dari Vina, gadis yang semalam menghantui atau membeli somainya Bang Udin. Nah mendengar cerita dari gadis ini, Udin semakin yakin kalau arwah yang dia lihat semalam itu adalah arwah penasaran dari Vina. Karena ya mungkin korban tabrak lari, atau mungkin dia tidak terima dirinya itu meninggal dengan keadaan kecelakaan tersebut. Walau alam. Nah semenjak kejadian itu, setiap malam Udin yang harus melewati kampung itu, ya dia sudah tidak lagi berani. Dia lebih baik lewatnya itu sebelum maghrib. Kalau sudah lewat maghrib, dia mikir 2 kali, mendingan dia pilih putar arah yang jaraknya lumayan jauh daripada harus melalui jalan penghubung desa, tempat tepat di mana dia melihat ada gadis yang bernama Vina. Nah dari cerita pengalaman Bang Udin ini, inilah kisah seram beliau yang menceritakan Kejang Sunyi Sepi tentang sosok arwah gadis yaitu Vina yang meninggalnya itu dikarenakan korban tabrak lari. Terima kasih. Akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.